Halo guys, kembali lagi bersama aku Lutfira Mamalida. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai networking model. Pada video kali ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama ada konsep networking models, yang kedua ada TCP/IP model, yang ketiga ada encapsulation dan decapsulation. Lalu yang terakhir ada OSI model. Nah, pada pembahasan yang pertama kita tuh membahas mengenai konsep networking model. Nah, networking model itu identik dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Langkah tepat dari awal belajar administrasi jaringan, mulai dari vendor-vendor apapun seperti Cisco dan Mikrotik, itu dengan memperkuat dasar jaringan komputer kita. Langkah yang tepat untuk mempelajari jaringan komputer adalah dengan mendalami networking model. Nah, networking model adalah aturan yang mendefinisikan perangkat-perangkat komputasi agar bisa saling terhubung. Namun, perangkat komputasi itu tidak hanya satu saja, pasti ada server dan lain-lain yang berasal dari berbagai macam vendor. Agar vendor-vendor tersebut bisa saling terhubung, dibutuhkanlah suatu aturan yang disebut dengan networking model. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan network model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking model yang tersedia dan terkenal itu ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Sebelum adanya networking model, setiap vendor itu memiliki networking modelnya masing-masing. Seperti pada tahun 1974, IBM membuat sistem arsitektur network atau SNA. Oleh karena itu, setiap vendor tidak bisa terhubung satu sama lain. Lalu, muncullah open networking model agar setiap vendor bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi, setiap vendor itu hanya akan menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI atau yang dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO, ataupun itu TCP/IP yang dibuat oleh Department of Defense atau DoD. Saat ini yang paling sering digunakan itu adalah yang TCP/IP, tapi yang paling sering dipelajari atau yang bisa digunakan sebagai pembelajaran itu adalah yang OSI. Namun keduanya itu memiliki tujuan yang sama. Nah, misalnya di sini ada vendor Cisco, vendor IBM, dan vendor Mikrotik. Kalau ketiganya memakai networking model yang sama, maka ketiganya itu bisa saling terhubung. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai TCP/IP model. Nah, jadi TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan atau yang sering digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya berada di network, itu bisa saling terhubung. Untuk membantu dalam memahami step networking, model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, di sini secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Nah, ini untuk yang empatnya itu dari bawah, yaitu yang pertama ada network access, yang kedua ada internet, yang ketiga transport, dan yang terakhir ada application. Lalu yang versi real networknya juga sama, yaitu yang dihitung dari bawah, yaitu physical, data link, network, transport, dan application. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari layer yang ada di TCP/IP model. Yang pertama, saya akan membahas mengenai application terlebih dahulu. Namun sebelum masuk ke materi yang application, saya akan menjelaskan dulu cara kerja dari networking model. Jadi, cara kerjanya itu adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik sampai non-fisik. Di setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi. Jadi, ketika kita mengakses suatu website atau aplikasi, itu memiliki banyak sekali proses. Lalu, proses-proses tersebut dikumpulkan pada layer-layer networking model. Nah, di sini kita akan membahas mengenai application terlebih dahulu. Application itu berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Mengatur aplikasi, dapat mengakses jaringan, kemudian membuat pesan berskala. Contohnya di sini ada HTTP. HTTP digunakan untuk mengakses web server. Bisa juga dengan menggunakan HTTPS. Bisa dilihat di sini ada sebuah ilustrasi. Di setiap website itu pasti ada web server. Nah, ketika user atau klien ingin mengakses website, biasanya balasannya itu berupa HTTP header.
Di dalam HTTP header itu ada banyak sekali status, seperti 200 yang berarti oke, yang menandakan request klien itu berhasil. Lalu ada juga 404 yang berarti not found, yang menandakan request klien itu gagal atau tidak berhasil. Selain HTTP header, dia juga akan memberikan informasi data yang di-request oleh klien. Selain HTTP, ada juga SMTP yang digunakan untuk mengirim email. Lalu ada SMAP atau POP3 yang digunakan untuk menerima email. Lalu juga ini ada SSH untuk meremote. Lalu ada transport layer. Jadi fungsi dari transport layer itu adalah untuk menyajikan atau memberikan service ke application layer, itu transfer data. Terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. TCP lebih mudah digunakan, biasanya digunakan untuk IP karena support checking. Sedangkan UDP itu lebih cepat, bisa digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, itu adalah error recovery mechanism. Contohnya, ketika kita mengakses web server, responnya itu ada HTTP header dan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen. Tetapi respon ini bisa error atau hilang. Salah satunya disebabkan karena overload, yaitu sudah banyak komunikasi atau domain tidak mencukupi. Jika terjadi seperti ini, klien akan merequest lagi, lalu server akan mengirimkan ulang. Sedangkan pada UDP, jika terjadi error saat klien merequest web server, si UDP itu tidak akan mempedulikannya. Jadi dia itu akan tetap mengirimkan ke klien. Oleh karena itu, UDP itu lebih cocok untuk video streaming, game, dan aplikasi yang membutuhkan kecepatan data. Lalu pada layer selanjutnya ada network. Nah, di network itu terdapat satu protokol, yaitu IP. IP merupakan kepanjangan dari Internet Protocol, terdapat dalam network layer 3, yaitu OSI. Nah, IP digunakan untuk memberikan alamat agar bisa saling berkomunikasi antar jaringan. Nah, di sini digunakan untuk mengadreskan untuk komunikasi antara perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address, yaitu IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IPv4 itu pengalamatannya itu 32 bit. Sedangkan pada IPv6 pengalamatannya itu sampai 120 bit. Lalu di sini IP menyediakan fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Nah, di sini pada addressing itu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Jadi misalnya di sini ada komputer 1 yang memiliki IP 192.168.1.1, lalu ada komputer 2 yang memiliki IP 192.168.1.2. Nah, mereka itu bisa saling berkomunikasi karena mereka itu sudah memiliki IP dan IP-nya itu berbeda. Jika IP-nya mereka itu sama, maka akan terjadi error. Lalu ada routing. Nah, di sini selain ada addressing, ada juga routing. Routing merupakan salah satu fitur yang disediakan pada IP di network layer yang bekerja layaknya counter pos, yaitu mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Misalnya di sini saya mempunyai paket A yang akan dikirimkan ke alamat A. Jadi routing itu akan mencarikan rute tercepat agar bisa dikirimkan ke alamat A. Begitu pula jika saya akan mengirimkan paket B itu ke alamat B juga. Si routing itu akan mencarikan rute tercepat agar bisa sampai ke rute B. Kita lanjut ke layer, yaitu data link dan physical. Di sini data link dan physical akan saya jadikan satu karena pembahasannya itu saling berkaitan. Nah, data link itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan physical. Nah, physical itu mendefinisikan coupling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Contohnya seperti ini. Jika ada perangkat apapun ingin saling terhubung membutuhkan kabel, baik itu wired yaitu kabel ataupun wireless tanpa kabel. Untuk wired contohnya itu ada kabel UTP, sedangkan wireless contohnya itu ada gelombang elektromagnetik. Lalu ada salah satu fitur di data link yaitu FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Nah, jadi Error Detection Mechanism pada data link itu hampir sama dengan yang ada di transport. Bedanya ini tuh hanya mendeteksi error saja, sedangkan para transport itu bisa langsung memperbaiki. Lalu ada address yang digunakan pada data link ialah MAC address. Kita lanjut ke materi yang ketiga mengenai encapsulation dan decapsulation. Tapi di sini saya akan membahas mengenai encapsulation-nya terlebih dahulu.
Jadi, encapsulation merupakan proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Nah, di sini ada ilustrasi, misalnya di sini ada pengirim. Nah, si pengirimnya itu mempunyai data, yaitu dinamakan application, lalu data itu diteruskan ke transport. Nah, jadi di sini ada transport, lalu ada data, di sini ada TCP header yang dinamakan segmen pada message-nya. Lalu pada network itu diteruskan ada data, TCP header, dan juga ditambahkan IP. Maka pada message ini dinamakan IP paket. Lalu IP paket ini diteruskan ke data link. Nah, di sini ada data link header, IP, TCP header, data, dan data link tailor yang dinamakan frame. Lalu di sini memang tidak ada, tetapi setelah ke data link itu ada physical. Nah, pada physical itu sudah berbentuk bit atau binary. Misalnya binary-nya itu adalah 0101. Kita lanjut ke materi decapsulation, yaitu merupakan kebalikan dari encapsulation. Nah, ketika sender sudah berproses dan sudah menjadi bentuk bit, si receiver itu akan menguraikannya. Lalu di sini sudah masuk ke network layer, data link header dan data link tailor-nya itu akan hilang atau dihapus. Kemudian naik lagi yaitu ke transport layer, IP-nya itu juga akan dihapus. Lalu naik lagi yaitu ke application, TCP atau UDP-nya itu akan dihapus. Lalu si receiver itu bisa menikmati datanya dan dia sudah bisa kembali menjadi bentuk data. Nah, jadi intinya si sender itu melakukan proses encapsulation, kemudian diubah menjadi bentuk bit, lalu si receiver ini melakukan uraian, yaitu proses decapsulation. Dan dari bit dia ubah menjadi bentuk data. Kita lanjut ke materi yang terakhir mengenai OSI model. Nah, pada awal video saya menjelaskan bahwa TCP/IP itu lebih sering digunakan dibandingkan dengan OSI. OSI itu lebih sering digunakan sebagai bahan pembelajaran. Kenapa TCP/IP itu lebih sering digunakan? Karena TCP/IP itu dari sisi perkembangan protokol dan juga modelnya lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor itu membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki network model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah suatu model atau suatu standar atau spesifikasi umum oleh ISO, yaitu International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu nama OSI, atau Open System Interconnection, atau biasa juga disebut OSI 7 Layer Model. Lalu di OSI model terdapat 7 layer, yaitu Application Layer, Presentation, Session, Transport, Network, Total Link, dan Physical. Untuk nama message-nya pun berbeda. Application itu namanya L7PDU dan lain-lain, sedangkan pada TCP/IP nama message dari transport itu segmen, network itu IP paket, data link itu frame, dan physical itu bit. Nah, di OSI model juga ada yang namanya lower layer dan juga upper layer. Seperti namanya, lower layer itu yang bawah, itu 1-4, tadi physical, data link, network, dan transport itu disebut sebagai lower layer yang berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication sessions. Lalu ada upper layer, yaitu mengalir dari 5-7, yaitu dari session, presentation, sampai application yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Dan pembahasan pada video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye!